Ya, shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sudah sampai di hari yang keempat dan temanya adalah bersatu dalam doa. Ya, terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin dalam pujian. Dan kalau kita bicara tentang berdoa, kayaknya sih orang Kristen tuh berdoanya paling gampang. Ya, kalau bicara berdoa loh ya, berdoa itu orang Kristen paling gampang. Kita nggak perlu menghadap ke satu tempat, ya. Kita nggak perlu mempersiapkan badan kita secara khusus. Kita nggak harus ngapalin cara berdoa yang baik dan benar, betul ya. Kayaknya kita tuh paling gampang gitu ya. Dan ini memang sama dan selaras dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Karena berdoa itu artinya berbicara dengan Tuhan, gitu ya. Berbicara dengan Tuhan. Nah, konteks isi dari pembicaraan itu macam-macam. Bisa doa itu isinya meminta. Bisa doa isinya mengagungkan Tuhan, boleh gitu ya. Nah, tapi kalau menyembah itu beda, ya. Menyembah itu kita memuliakan nama Tuhan, ya. Kita menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Makanya di dalam Alkitab berdoa itu jarang sekali, bahkan saya nggak pernah jumpai postur tubuh tertentu, tidak ada. Tapi kalau menyembah ya di dalam Perjanjian Lama mengatakan bahwa tangannya mengadah ke atas dan menyembah Tuhan pencipta langit. Jadi artinya ada posisi khusus gitu ya. Ada yang sujud sampai ke tanah, artinya menyembah. Tapi kalau berdoa memang nggak ada secara spesifik doa itu harus bagaimana, ya. Maka dari itu Kristen ini amat sangat mungkin bisa dibilang bebas sekali cara berdoanya ya. Bahasanya juga bebas, mau pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, ya toh, bahasa Yunani boleh ya. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan adalah kalau kita bicara berdoa, bukankah Tuhan pernah bilang bahwa sebelum kamu ngomong, Tuhan itu sudah tahu. Lalu sebetulnya apa esensi doa? Bukankah doa ini berbicara dengan Tuhan? Kita memohon kepada Tuhan. Nah, kalau sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu, terus ngapain kita berdoa? Nah, sebelum kita jawab itu, ya ada banyak jawaban untuk itu, tetapi kita mau belajar dari, karena ini bersatu ya, jadi nggak mungkin satu tokoh yang saya bahas. Saya membahasnya murid Yesus semuanya ya, yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Ini berbicara tentang PDP yang pertama kali di dunia ya. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kemarin kita sudah belajar bagaimana malaikat bilang, "Weh, jangan delongok, Tuhan yang naik ke atas ini akan kembali dengan cara yang sama," gitu ya. Maka dari itu mereka kembali ke Yerusalem, dan yang menarik di ayat 14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka berkumpul dan dengan sehati dalam doa. Sehati dalam doa itu berbicara berarti dalam doa mereka punya kesatuan. Artinya ada satu pokok doa yang khusus mereka doakan. Ya, kayak malam hari ini tadi Buning sudah bilang kita doakan untuk gereja kita. Ya, jadi artinya ini secara spesifik kita tekankan satu materi doa ini gitu ya. Bukan berarti yang lain gak penting, doa yang lain gak penting, bukan. Tetapi kita mau bersama-sama sehati dalam doa bersama-sama itu secara komunal kita fokus ke satu tema doa gitu ya. Ini sama seperti pekan doa Pentakosta yang pertama kali, di mana murid-murid, beberapa perempuan, ibu Yesus, bahkan saudara-saudara Yesus semuanya kumpul jadi satu.
gitu ya. Itu bicara tentang doa yang spesifik gitu ya. Tapi yang menarik, coba kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Jadi sebelum Tuhan suruh ini, sebelum mereka bersehati untuk berdoa, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia di sini Yesus, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ini secara jelas Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Cuman ada satu kata yang hilang di ayat ini. Apa itu? Tuhan gak nyuruh doa. Kan? Tuhan bilang apa? Jangan tinggalkan Yerusalem. Ya toh? Tinggallah di Yerusalem dan tunggu menantikan janji Bapa. Jadi murid-murid itu disuruh menantikan janji Bapa. Di mana? Di Yerusalem. Tidak boleh keluar kota. Itu tok ya perintahnya ya. Tapi yang menarik, apa yang dilakukan murid-murid? Berdoa. Ya kan aneh ya. Ini kan nggak pas ini ya. Jangan-jangan kita ini PDP salah ini ya, nggak disuruh Tuhan. Betul. Saya setuju kalau dibilang PDP itu ngapain gereja-gereja ngadain PDP. PDP itu nggak disuruh Tuhan. Saya bilang setuju. Karena memang bisa dilihat di banyak ayat lain, tidak pernah Tuhan nyuruh murid-muridnya untuk berdoa nunggu Roh Kudus, tidak pernah. Ya, ini inisiatif mereka sendiri untuk berdoa secara spesifik, satu tema pasti untuk mereka doakan kepada Tuhan sambil mereka nunggu janjinya Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, salah nggak berarti doa? Enggak lah, ya. Ini sama pertanyaan ini jawabannya kalau Anda ditanya ngapain merayakan Natal. Anda cari di Alkitab, Tuhan tidak pernah nyuruh merayakan Natal. Tapi kita punya inisiatif untuk merayakan Natal. Jadi boleh? Boleh. Tuhan tidak pernah nyuruh resepsi pernikahan. Betul Mbak Ana? Betul Febri? Ya di Alkitab ya. Setelah pemberkatan di GKMI Progo haruslah engkau resepsi. Gak ada ya? Gak ada. Cari di Alkitab dari A sampai Z, Kejadian sampai Wahyu rano. Ya toh? Tetapi ini inisiatif dari manusia. Hal yang sama masalah doa ini, PDP ini secara khusus ya. Bagaimana murid-murid cuma disuruh nunggu, nggak boleh keluar dari Yerusalem, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, dan berdoanya secara spesifik, bersama-sama secara spesifik. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira mereka doain apa ya? Apa mereka mengingatkan Tuhan? Tuhan janji loh mau menurunkan Roh Kudus. Jangan lupa ya Tuhan, janjinya. Amin. Besok doa lagi. Tuhan, aja lali loh. Jarene janji Nyai Roh Kudus. Kapan nih Tuhan? Aku udah bosen nunggunya nih. Mau jalan-jalan keluar Yerusalem. Apa gitu? Enggak lah ya, pasti. Nah, kita mau tahu apa sih inti doa mereka. Sebetulnya Alkitab menulis tidak secara eksplisit, tapi tersirat di situ. Coba kita lihat lanjutannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 16. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 dan 16 sampai dengan 26, maaf. 15 sampai dengan 26. Pada hari-hari itu, jadi pada hari-hari itu pada waktu doa 10 hari ini loh, ya, nggak tahu hari keberapa, tapi pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu.
Kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi yang kumpul doa 120 orang. Lalu berkata si Petrus ini, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas." Jadi rupanya pengkhianatan Yudas itu pun sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ya, makanya mereka tahu bahwa pengkhianatan Yudas itu bukan main-main, ya. Ini sudah dinubuatkan, ya. Pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu, jadi ini Yudas Iskariot pasti, ya. Dahulu ia termasuk bilangan kita dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas Iskariot masuk di dalam 12 rasul, gitu ya, dan mengambil bagian dalam pelayanan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur. Jadi ini kutipan dari kitab Mazmur. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, biarlah tanahnya yang Yudas beli itu jadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah, ini menarik, ya, karena cerita ini yaitu jabatannya diambil oleh orang lain. Ini diambil dari Mazmur 69 ayat 26, boleh nanti dicek. Tapi apa jabatannya Yudas? Jabatannya Yudas itu rasul, salah satu dari 12 rasul. Maka dari itu mereka berpikir, kalau begitu nas di dalam Mazmur ini harus komplit. Komplitnya apa? Jabatannya diambil orang. Ini harus komplit ini. Lah terus gimana caranya supaya jabatannya Yudas ini diambil orang? Kesimpulannya, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi mereka punya ide, oke lah, kalau begitu kita harus mengganti Yudas ini dengan satu orang. Tapi syaratnya dia adalah orang yang selalu bersama-sama sejak Tuhan Yesus dibaptis sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Ada 2 kandidat, ya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barnabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Jadi ada 2 orang, ya. Kriterianya jelas. Kriterianya adalah harus bersama-sama dari Tuhan Yesus dibaptis sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kriteria itu ada 2 orang, dan mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Menarik, ini ayat cukup panjang dan nyelimpet gitu ya, nyelimpet. Setelah ini kisah para rasul 2 ayat 1 sudah berbicara tentang Pentakosta. Jadi artinya selama mereka doa 10 hari, aku kurang ngerti sih dibahas apa, tapi yang jelas yang ditulis di dalam Alkitab 10 hari itu mereka memilih Matias.
Dan mereka memilih Matias karena di dalam Alkitab tertulis bahwa jabatannya Yudas diambil orang. Jadi mereka itu mau melengkapi nubuat yang ada. Karena nubuatnya adalah jabatannya diambil orang, berarti harus ada yang menggantikan Yudas. Saya percaya kalau tidak ada kata-kata jabatannya diambil orang, saya kira para murid tidak akan mencari pengganti Yudas. Udahlah, 11 dari kita saja cukup, gitu ya. Jadi bukan berarti ngenep-ngenepi, bukan. Tapi karena memang tertulis di Alkitab begitu, sehingga mereka akhirnya oke, kita harus ambil satu orang. Dan ngambilnya pun gak asal ngambil, kriterianya jelas. Setelah kriterianya jelas, mereka berdoa kepada Tuhan. Sehingga Gusti Allah, ya toh, Yustus atau Matias. Dan undi datang kepada Matias. Jadi ayat ini, 12 ayat ini menulis hal itu. Dan saya yakin inilah inti dari doa mereka. Apa sih doa mereka? Doa mereka bukan doa mengingatkan Tuhan akan janjinya, bukan. Doa mereka bukan doa Tuhan dan cepat Roh Kudus turun ke sembilu ngeteni. Saya pikir tidak. Tetapi doa mereka adalah, Tuhan, cek apa yang kami harus siapkan. Tuhan, ingatkan kami apa yang kurang. Tuhan, apa yang harus kami persiapkan sebelum Roh Kudus turun. Paham ya? Saya kira itu doa mereka. Sehingga ketika Tuhan kasih hikmat kepada Petrus, diingatkanlah mereka akan ayat ini. Hei, jabatannya Yudas harus terisi. Karena itu mereka memilih Matias. Ngerti ya? Jadi doa itu bukan mengubah Allah. Doa itu mengubah saya. Betul? Doa itu gak ubah Tuhan. Saya yakin Tuhan dari awal memang rancangannya hari ke-50 Roh Kudus turun. Pasti. Kenapa saya bisa bilang pasti? Tahu gak, 50 itu bukan asal-asalan. Itu adalah 7 kali 7. Loh, 7 kali 7 49 Pak Pendeta ya. Tahu, tapi setelah 49 besoknya itu hari Pentakosta. Artinya apa sih 7 kali 7? Di dalam budaya Yahudi 7 itu angka sempurna. Ya, ada perayaan namanya perayaan hari 7 minggu. Hari 7 minggu. Ya, jadi hari 7 minggu. 7 minggu berarti 7 kali 7 49. Dan besoknya orang Yahudi merayakan sebuah perayaan. Perayaan bagaimana orang-orang kumpul di Yerusalem. Makanya ketika Roh Kudus turun, ada banyak orang di situ kumpul. Itu bukan kebetulan, karena memang ada perayaan besar pada waktu itu. Artinya apa? Saya yakin Yudas dikasih pengganti Matias atau enggak, tetap Roh Kudus turunnya pasti hari 50. Yakin ya ini pasti. Karena memang Tuhan ngasih timingnya pas orang-orang ngumpul gitu loh. Ya, nggak mungkin salah, nggak mungkin meleset, pasti pas sholat Id. Lebaran hari pertama ya, kenapa? Kebet wonge ya toh. Nah, pas hari biasa sepi masjid rano wong ya, ngapain? Pasti Tuhan pastikan semua orang mendengar, semua orang melihat bagaimana Roh Kudus turun. Jadi saya yakin Tuhan tidak berubah. Cuman Tuhan mengingatkan untuk mengubah kitanya yang diubah. Oke, sekarang bagaimana dengan kita? Coba kita lihat di dalam doa Bapa kami yang terkenal. Doa Bapa kami itu doa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Dan setelah doa Bapa kami di Matius 6 itu dijelentreki. Setelah itu ayat yang ke-14, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Setelah doa Bapa kami selesai, karena ini kesimpulan dari doa Bapa kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ingat, kalau kita baca ayat ini berarti kesimpulan dari doa Bapa kami kembali kepada Anda. Tuhan Yesus mengingatkan, hei, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan. Paham ya? Jadi fokusnya kepada manusianya, bukan kepada Tuhan. Saya mau tanya, kita punya doa yang belum dijawab sama Tuhan. Mungkin ada ya. Apakah kita terus berdoa? Atau ketika kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Gitu ya. Hari ini kita belajar berdoa untuk gereja kita. Bagus. Ya. Asal tahu saja ini informasi. Ini masih belum disampaikan ke banyak orang karena memang masih membingungkan. Tapi saya kira oke lah saya sampaikan. Ini biasanya konsumsi majelis ya. Tapi saya sampaikan. Jadi 1 bulan yang lalu sudah sidang 2 kali. Ya. Mediasi tidak berhasil dan lanjut kepada sidang. Sidang yang pertama saya datang. Pihak sinode tidak datang. Ya sudah, sidang ditunda minggu depan. Setelah itu saya datang lagi ke sana. Dan ketika sidang mau dilakukan, pihak sinode juga tidak datang. Tapi yang menarik, hakim bilang pihak sinode mencabut tuntutan. Tuntutannya itu dicabut. Kan mereka itu kan menuntut kita loh. Dicabut tuntutannya. Terus saya nanya, loh, nah, terus piye? Nah kan saya bingung ya. Lalu kelanjutannya gimana? Kelanjutannya gimana? Tapi ternyata ya setelah selesai di pengadilan, rupanya pihak sinode memberi somasi kepada sinode GAP. Ini yang terjadi. Jadi sinode Salmase berikan somasi kepada sinode GAP. Jujur saya juga bingung, majelis juga bingung, sinode GAP juga bingung. Maksudnya ada terus urusan sama Condro ini sudah selesai atau belum? Ini kita bingung kan? Ya kan mereka pengen mengurus ini semua tapi kok dicabut. Terus piye gitu ya? Kalau memang mereka mau somasi GAP, ya kan yang ini jalan terus kan tidak apa-apa gitu ya. Kan kita bingung juga gitu, kenapa? Dan yang bingung lagi, kita ini masih digantung. Kemarin Mbak Ari minta surat rekomendasi untuk tebing ya dari sekolah minggu, gitu ya. Dan ketika surat rekomendasi ini saya berikan, Mbak Ari WA saya barusan kayaknya tadi sore ya. WA saya, ternyata nggak bisa karena gereja ini belum terdaftar. Kenapa belum terdaftar? Karena rupanya Sinode Salmase belum legowo melepas kita gitu ya. Jadi kita tuh masih diganduli, tapi perkara hukumnya kok dicabut gitu ya. Jujur nggak enak sekali gitu, karena kita ini digantung. Gak enak kan? Digantung. Hubungan yang menggantung itu kan gak enak ya, gak jelas. Ya enggak gitu kan ya. Tapi ayo kita berdoa, bukan berdoa mengubah Sinode Salmase, mengubah Sinode GAP. Mungkin kita yang perlu berubah, ya kan? Mungkin ada hal-hal yang kita perlu benahi. Mungkin ada hal-hal yang kita perlu tata supaya masalah demi masalah ini bisa selesai. Ya. Saya nggak tahu apa rancangan dari sinode ke depan, sinode Salmase ke depan saya juga nggak tahu. Apa yang mereka rancangkan juga nggak tahu. Tapi ya ayo kita mulai menanyakan apa yang salah dengan kita. Jangan nanya apa yang salah dengan mereka. Ayo kita tanya apa yang salah dengan kita. Mungkin secara organisasi ada yang salah. Loh betul nggak?
Tadi kan 11 rasul jadi 12 rasul, itu kan masalah organisasi, nggak ada hubungannya setelah 12 rasul terus imannya mereka tambah kuat, saya kira enggak. Terus doanya mereka tambah kenceng, saya kira tidak. Itu lebih kepada organisasi. Mungkin kita perlu pembenahan, mungkin ada hal-hal yang perlu kita tata. Sekali lagi, doa bukan berarti kita mengubah Tuhan, tetapi Tuhan mau kita mengubah diri kita. Yuk, ada hal-hal yang mungkin masih jadi masalah. Katakanlah Anda masih punya masalah di keluarga, mungkin masalah ekonomi. Jangan cuma berkata, Tuhan berikan berkat-Mu, buka tingkap-tingkap langit. Tetapi coba kita bertanya, Tuhan, ada nggak sih yang bisa saya kerjakan selain ini, supaya penghasilan saya bisa lebih? Loh ya kan? Ya kan? Kalau Anda berkata, oh Tuhan, kesehatan saya kok sakit, ini jantungnya sakit, dengkulnya sakit, perutnya tambah gendut, Tuhan gimana? Jangan hanya berdoa minta tolong Tuhan, tetapi coba kita tanya diri kita sendiri. Kayaknya lari pagi boleh deh ya, untuk mengecilkan perut, boleh ya kan? Ya, kayaknya pagi-pagi keluar rumah untuk berjemur di bawah sinar matahari kayaknya baik deh untuk kesehatan. Benar ya? Gak cuman kita bertanya minta Tuhan, Tuhan rubahlah, Tuhan berikan kami berkat. Tetapi kita sendiri tidak mengubah apapun. Padahal kita tahu segala sesuatu yang tidak berubah hasilnya akan sama. Ya kan? Betul ya? Hasilnya akan sama. Kalau kamu pengen hasilnya berbeda, ya awalnya juga harus berbeda. Ya kan? Kalau kita belajar dari gereja kita, anak-anak remaja kita didik, maaf, berapa banyak kita kehilangan. Ya. Saya nggak berbicara kehilangan pindah gereja itu nggak hilang. Tapi kehilangan yang sebenarnya, Anda tahu maksud saya, ya kan? Ada banyak anak-anak kita yang hilang. Ayo kita belajar. Apakah materinya kurang? Apa yang kita ajarkan mungkin kurang? Apakah jam pelajaran untuk mendidik anak-anak tentang pengenalan Kristus kurang? Metodenya seperti apa? Itu yang harus kita rubah. Kalau kita lakukan sama persis seperti itu, ya hasilnya sama. Jangan berpikir beda. Ketika kita sama suami, kita sama istri, aduh Tuhan tiap hari ribut terus Tuhan. Doa sama Tuhan, Tuhan ubah suami saya, ubah istri saya. Betul. Biasanya kita berdoa supaya pasangan kita jadi Ultraman, berubah. Pengennya berubah gitu ya, pengennya berubah. Tapi kita lupa berdoa, Tuhan, apa ya yang bisa saya rubah? Mungkin kata-kata kita kepada istri terlalu pedas, sehingga mungkin istri jadi gak nyaman. Mungkin kata-kata kita kepada istri terlalu bercanda, bisa jadi kan? Ya? Atau mungkin ketika kita mendidik anak-anak kita terlalu memanjakan mereka, sehingga mereka tumbuh dengan tidak benar. Jangan hanya berdoa, Tuhan ubah anak saya, ubah pasangan saya, ubah ekonomi saya, ubah gereja saya. No. Cuman ayo kita sama-sama memikirkan, Tuhan, apa yang bisa kita ubah? Rancangan Tuhan tetap, ya. Kita mau doa jengkang-jengking 1000 kali, kalau Tuhan ngomong A, yo A. Awake dhewe iki sapa? Bisa ubah Tuhan. Tetapi ketika kita mau berubah, ya, maka pasangan kita berubah, ekonomi kita berubah, masa depan kita berubah. Itu semangat kita melayani berubah, dan tentunya berubah menjadi semakin baik. Ayo kita belajar dari para murid. Para murid berdoa dalam kesatuan iman, kesatuan hati. Satu fokus yang mereka minta, Tuhan persiapkan kami untuk menerima Roh Kudus. Dan akhirnya mereka ketemu
ada satu hal yang perlu dibenahi. Mungkin gereja kita perlu banyak yang dibenahi. Mungkin diri kita perlu banyak yang dibenahi. Ayo mulai berdoa. Bukan berdoa nyuruh Tuhan berubah, tapi berdoa supaya Tuhan beri hikmat apa yang harus kita rubah. Amin.